Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dari surat Paulus kepada Filemon. Filemon 1 ayat 4 sampai ayat 22. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Sungguh kami berbahagia saat ini ya Tuhan, karena kami boleh diperkenankan oleh-Mu Bapa menikmati kehidupan. Dan ketika kami menikmati kehidupan ini, maka kami merindukan bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang benar, pantas, layak di hadapan Tuhan dan juga sesama kami manusia. Karenanya, kiranya firman-Mu akan menerangi setiap hati dan pikiran kami, supaya kehidupan kami benar-benar berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami siap untuk melakukan seluruh firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Filemon pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-22. Sekali lagi, Filemon 1 ayat 4 sampai ayat 22. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipilih sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Demikianlah saudara-saudara firman Tuhan bagi kita saat ini.
Dan saya memberikan judul bagi perenungan kita, nilai dari kasih sejati. Saudaraku terkasih, hari ini kita sebagai bangsa Indonesia boleh berbangga menjadi tuan dan nyonya rumah sebuah event internasional yang nampaknya dulu hanyalah sebuah mimpi. Ya, hari ini sebagai warga bangsa Indonesia kita menyelenggarakan event MotoGP, tepatnya di Kuta Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Kita bangga, akhirnya kita bisa membangun suatu tempat yang luar biasa untuk event dunia tersebut, yang pastinya akan menggerakkan ekonomi bangsa kita. Mata dunia akan tertuju kepada Indonesia, lebih tepatnya ke Kuta Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Tapi tahukah saudaraku bahwa Mandalika adalah nama seorang putri? Ya, Putri Mandalika adalah seorang putri dari kerajaan Lombok yang terkenal karena kecantikannya, juga seorang yang sopan dalam tutur katanya, serta suka menolong. Dan oleh karena hal itu maka banyak pangeran yang melamarnya. Karena banyaknya pangeran yang melamarnya, maka sang putri memutuskan untuk bertapa di suatu tempat agar ia dapat memilih siapa yang akan menjadi pangerannya. Selesai ia bertapa, maka ia meminta orang tuanya bersama seluruh pangeran berkumpul di pantai Kuta Lombok saat masih pagi buta, dan ia berkata bahwa ia berencana menerima semua lamaran dari para pangeran. Hal ini dia lakukan karena ia tak ingin ketentraman dan kedamaian pulau itu menjadi rusak. Sebab jika ia menerima satu pinangan saja, maka ada perselisihan di antara mereka yang tidak diterima. Setelah berkata demikian, tiba-tiba sang putri menjatuhkan dirinya di dalam laut dan hanyutlah ia ditelan ombak. Tapi setelah matinya Putri Mandalika, maka dari laut muncullah binatang-binatang kecil yang jumlahnya amat banyak dan disebut dengan nyale oleh masyarakat sekitar, dan dipercaya sebagai jelmaan Putri Mandalika. Dan karenanya setiap bulan Februari hingga Maret di setiap tahun berjalan dibuatlah sebuah acara nyale sebagai ungkapan kasih cinta masyarakat terhadap sang putri yang telah mengorbankan nyawanya. Dan seperti keinginan sang Putri Mandalika, bahwa upacara nyale ini memberikan dampak dari kasih atau cintanya itu, yaitu menyatukan seluruh warga Lombok yang dengan latar belakang yang berbeda-beda selalu dipersatukan dalam pesta nyale ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kisah Putri Mandalika di atas kita melihat bahwa kasih itu selalu mengajarkan tentang arti dari sebuah pengorbanan. Walaupun terkadang pengorbanan yang kita lakukan itu bukan hanya untuk kita, tapi lebih penting adalah bagaimana dampaknya dari setiap pengorbanan kasih itu juga bagi orang lain. Dalam konteks berbeda di Roma, Rasul Paulus berjumpa dalam tahanan, dalam penjara dengan seorang yang bernama Onesimus. Seorang yang diketahui Paulus ternyata adalah pekerja, hamba, budak dari rekan sepelayanan di Kolose, itu Filemon. Ada kesalahan yang dilakukan oleh Onesimus terhadap Filemon yang berakibat ia dipenjara, yaitu karena ia mencuri dan melarikan diri dari Filemon. Bukan suatu kebetulan, ternyata dalam penjara Onesimus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja pertobatannya ini karena Paulus memberitakan Injil, kebenaran tentang Yesus Kristus kepada Onesimus. Pertobatannya yang mengubah kehidupan Onesimus ini menjadikannya sebagai anak. Dalam teks ayat yang ke-10, teknu dari teknon. Bahkan juga Paulus membahasakannya sebagai buah hati atau hatinya, splankna Paulus, yaitu ayat yang ke-12. Oleh karenanya maka Paulus sebagai rasul, tapi juga saudara, sahabat, sepelayanan dengan Filemon, meminta ungkapan katanya parakalo, bukan memerintah, toiutos. Kita bisa melihat ini dalam teks ayat 9 sampai 10. Ungkapan kata parakalo ini adalah ungkapan pastoral. Suatu ungkapan yang bukan hanya meminta, tapi sebuah ungkapan permohonan agar itu kiranya
dapat dilakukan. Apa itu? Yaitu agar Filemon dapat menerima kembali dengan kasih Onesimus. Bahkan seandainya mungkin jika Filemon masih berkeberatan terhadap apa yang pernah dilakukan oleh Onesimus di masa lalu, maka Paulus bersedia menjaminnya dengan menanggung. Dalam ungkapan kata Yunaninya elonga, yang dapat diartikan sebagai membayar segala kerugian atau segala hutang dari Onesimus kepada Filemon. Kita dapat membacanya di teks ayat yang ke-18. Walaupun kalau melihat dari ungkapan hati Paulus, dia senang juga ada Onesimus yang menemaninya di penjara. Sehingga ada ungkapan Paulus yang mengatakan sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu, ayat yang ke-13. Tetapi saudara, Paulus menyadari kalau dia melakukan hal itu berarti dia tidak menghormati Filemon sebagai rekan, sebagai sahabat sepelayanannya di ayat yang ke-14. Karenanya Paulus menuliskan surat ini untuk menyampaikan permohonannya itu, agar tentu Filemon kemudian secara sukarela menerima kembali Onesimus. Olehnya Paulus mengungkapkan dengan kalimat yang menarik dari ayat yang ke-14 yang tidak bisa kita kesampingkan dari teks ini, yaitu adalah supaya yang baik itu janganlah engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Teks aslinya membahasakan hina mehos kata anangkento agaton suei ala kata hekusion. Paulus ingin agar penerimaan kembali Onesimus karena kasih yang tulus dari Filemon, bukan karena posisi Paulus sebagai rasul. Dan penerimaan ini bukan lagi sebagai hamba, dulon dari kata dulos, tetapi sebagai seorang saudara yang dikasihi, adelphon agapeton dari kata adelphos dan juga dari kata agapetos. Karena yang kita melihat berapa kali Paulus menggunakan kata kasih agape dalam tulisannya ini. Kita bisa melihatnya mulai dari ayat 5, ayat yang ke-7, 9 dan ayat yang ke-16. Ini tentunya mempunyai tujuan tertentu karena sebagaimana arti nama Filemon adalah yang mengasihi atau penuh kasih sayang. Maka kiranya itu dinyatakan olehnya, oleh Filemon dalam konteks penerimaan Onesimus kembali, yang bukan secara kebetulan nama Onesimus berarti berguna. Sehingga dapat dibahasakan bahwa dia Onesimus yang berguna, tetapi karena kesalahannya menjadi tidak berguna, tetapi oleh karena Tuhan yang mengubahkan kehidupannya melalui Paulus, dia telah menjadi lebih dari berguna, yaitu bernilai. Sehingga kiranya Filemon yang penuh kasih sayang mau menerima dia kembali dengan kasih yang rela, kasih yang mengampuni yang dimiliki oleh Filemon. Dan Paulus dalam hal ini sangat percaya dengan kekuatan kasih yang dimiliki oleh Filemon. Sebagaimana ungkapan awal dari bacaan kita ini, Paulus membahasakannya dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Dan juga bagian akhir pembacaan ini dengan ungkapan di ayat 20 sampai 22. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Hal ini saudara-saudara menegaskan sikap optimis Paulus dalam kasih yang ia percaya ada dan tetap menyertai Filemon. Saudara-saudaraku, kalau demikian, apa yang akan kita lakukan? Kita aktualisasikan sehubungan dengan teks yang kita baca dalam penghayatan dan pemaknaan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus di minggu yang ketiga ini. Pertama, jangan pernah lupa mengucap syukur dalam doa. Ketika kita mengingat orang lain yang ternyata memberikan kita sukacita, motivasi dan semangat
dalam kehidupan ini. Dan terlebih mengucap syukur dan berdoa tentu saja kepada Tuhan, yang dengan caranya yang luar biasa selalu dapat menghadirkan orang lain sebagai alat yang mendatangkan sukacita, motivasi, dan semangat dalam hidup ini. Kita bisa bandingkan dengan teks ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Hal yang kedua, kalau boleh meminta, kalau boleh memohon, kalau boleh merendahkan diri, mengapa harus memerintah? Karena terkadang dengan memerintah kita lebih ingin menunjukkan kedudukan atau status kita yang lebih tinggi dari orang lain. Akan tetapi, jika kita meminta, memohon dan merendahkan diri, akan membawa kita menjadi sama kedudukannya atau statusnya dengan orang lain. Kita dapat membaca ini bandingkan dengan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Hal yang ketiga, jangan memanfaatkan kapasitasmu dalam posisi apapun untuk dapat mengambil keuntungan dari hal itu. Walaupun peluang itu terbuka lebar, bahkan terbuka sangat lebar, atau mungkin tidak ada orang yang mengetahuinya sama sekali. Belajarlah dari Paulus di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 bacaan kita saat ini. Hal yang keempat, jangan lakukan sesuatu dengan keterpaksaan, apalagi jika menggunakan otoritas kekuasaan yang kita miliki. Karena jika demikian maka pasti hasilnya tidak baik, tidak maksimal. Yang kita kerjakan pasti ada sungutan, pasti ada ketidakrelaan, bahkan sampai kepada ujung-ujungnya bisa kepada balas jasa dari apa yang kita lakukan. Oke, saya lakukan, asalkan saya bla bla dan bla bla. Orang Manado bilang jaba bangke. Ini bisa kita lihat, kita bandingkan di ayat yang ke-14. Hal yang kelima, ternyata ada banyak cara Tuhan untuk mengubahkan seseorang, termasuk di dalamnya memproses seseorang lewat penderitaan. Sebagaimana Onesimus yang dipenjara dan kemudian diubahkan, dipulihkan dan kemudian bertobat. Ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Hal yang keenam, kasih seorang teman yang luar biasa salah satunya adalah mampu untuk berkorban. Sama seperti Paulus yang berkorban bagi Onesimus dan bahkan mau menanggung hutang Onesimus. Hal yang ketujuh, kita diingatkan bahwa nilai dari sebuah kasih adalah pengampunan, pengorbanan, serta penerimaan. Inilah yang diinginkan Paulus kepada Filemon, agar ia menyatakan pengampunan bagi Onesimus. Dan bukan hanya sekedar pengampunan biasa semata, tapi bagaimana ia menerima kembali Onesimus dengan masa lalu yang pernah mengecewakan Filemon. Kita melihat di sini bahwa Paulus mengingatkan Filemon karena ia mengenal Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, mengampuni, berkorban, serta menerima orang berdosa yang bertobat di dalam rumahnya yang indah, yaitu surga mulia. Hal itulah yang juga harus kita lakukan dalam kehidupan kita, untuk mengampuni, berkorban, serta menerima. Itulah nilai dari sebuah kasih sejati yang Tuhan inginkan kita lakukan, sehingga kita dapat membangun kebersamaan dengan semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Indah firman-Mu di saat ini. Dan tentu keindahan firman akan menjadi sia-sia ketika kami tidak memberlakukannya. Keindahan firman akan semakin dampak ketika kami hidup memberlakukan firman sebagai alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Agar ketika kami diberkati, maka orang lain pun diberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Ajarlah kami setia, bukan hanya mendengar, tapi melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin.